telepon-telepon Kunz dari tadi tapi tidak tersambung. Di mana kau, Kunz? Twinkle, kau harus tahu, paman itu adalah ayahmu. Aku harus bicara pada ibu dan cerita semuanya pada Twinkle. Twinkle, Twinkle bangun. Kunz? Kau tidak terbiasa tidur di sofa. Tidurlah di tempat tidur. Udaranya di sini sangat dingin, nanti kau bisa sakit. Kunz, aku tidak tahu bagaimana harus minta maaf padamu. Aku tahu yang kukatakan tadi pasti tidak mudah dilupakan olehmu. Tapi percayalah, tidak seharusnya aku menuduhmu seperti itu tanpa bukti sedikit pun. Tolong lupakanlah semuanya, Kunz. Tolong. Tidak apa-apa. Itu tidak penting. Karena aku tidak mau masalah ini mempengaruhi hidupku. Aku mau melupakan semuanya dan juga aku ingin menjalani rumah tangga dengan baik. Tapi karena sikapmu, aku sadar kau tidak bisa percaya padaku. Itu tidak benar, Kunz. Aku benar-benar percaya padamu. Melebihi diriku sendiri. Dan apa kau tahu itu? Aku seharusnya tidak membawa masa lalu. Yang sudah terjadi, biarlah terjadi. Kalau kau mengungkitnya, itu hanya menyakiti hatiku saja. Aku memang keterlaluan. Aku memang bodoh dan aku buta. Aku tidak tahu apa-apa. Aku tidak tahu bagaimana caranya bicara dengan baik. Tidak apa-apa, Twinkle. Masalahnya ada padaku. Aku sensitif sekali. Dan aku mudah sekali tersinggung. Maafkan aku. Tidak ada gunanya minta maaf berulang kali. Sudahlah, lupakan masalah itu. Aku benar-benar menyesal. Tolong maafkan aku. Apa? Kau ingin ibu memberitahu Twinkle tentang ayahnya? Ibu tidak bisa melakukannya. Cobalah mengerti, Bu. Ibu tahu betapa keras kepalanya dia. Kalau ibu tidak mengatakan yang sebenarnya, dia akan memaksa ibu menikah lagi. Bagaimana caranya ibu bisa menolak? Sekarang katakan padaku, kalau sampai Twinkle tahu ayahnya masih hidup, apa yang akan ibu lakukan dan apa yang akan ibu katakan padanya? Tidak, dia tidak boleh tahu hal itu. Hal ini harus dirahasiakan sampai kapan. Berapa lama ibu akan merahasiakan ini? Dia akan tahu yang sebenarnya cepat ataupun lambat. Lalu apa yang akan ibu lakukan? Kita harus memberitahu sebelum orang lain memberitahunya, Bu. Ibu kan mau ke kuil, dia juga ada di sana. Tidak ada tempat dan saat yang lebih tepat lagi dari sekarang, Bu. Kau tidak sadar apa yang kau minta padaku. Aku tidak bisa Aku menurutinya. mohon, Bu. Bu, cobalah untuk mengerti, Bu. Antar aku ke kuil. Ibu, bagaimana caranya aku jelaskan semuanya? Bu, Bu.
Apa yang mereka lakukan dan kemana dia akan pergi? Aku harus mencari tahu. Ya Tuhan, Kau lebih tahu segalanya. Kau juga tahu kalau aku sudah berusaha sangat keras untuk menjadi anak, istri, dan juga menantu yang baik. Tapi aku selalu saja melakukan kesalahan yang benar-benar fatal di depan suamiku. Akibatnya hubunganku dengan Kunz akhirnya terpengaruh. Ya Tuhan, aku memohon padamu untuk menolongku agar tidak ada masalah lagi dalam hubunganku. Ibu sudah memilihkan pasangan yang sangat tepat untukku. Aku di sini hanya ingin minta restu darimu agar aku bisa menjalankan rumah tangga yang baik. Ibu, maafkan aku soal semalam. Tolong maafkan aku ya, Bu. Tidak apa-apa sayang. Ibu mengerti. Dan ibu tahu kau memang polos seperti anak kecil. Aku sadar kalau aku sudah membuat kesalahan yang fatal, Bu. Aku berdoa pada Tuhan agar aku punya sikap yang bijak. Dasar kau ini. Ayah, Tuhan ada di mana? Coba lihat sekitarmu ya. Dia ada di mana-mana. Ayo, tundukkan kepalamu sayang. Dan berdoalah dengan menyatukan tanganmu. Apapun yang kau minta, maka Tuhan akan mengabulkannya. Ada apa sayang? Kenapa kau menangis? Tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa, Bu. Oh begitu ya. Kau merahasiakan sesuatu dari ibumu. Bukan begitu, Bu. Aku hanya berpikir, coba seandainya ayah ada bersama kita. Kalau ayah ada, ibu tidak akan menghadapi semua masalah ini sendirian. Dan ibu juga tidak terlalu banyak berkorban. Ayah pasti akan menjaga ibu. Dia pasti akan melindungi ibu. Kadang-kadang aku merindukan kehadiran ayah. Kalau ayah ada bersama kita, mungkin aku bisa lebih mengerti bagaimana perasaan laki-laki. Aku bisa lebih mengerti Kunz. Ibu, aku tahu aku tidak pernah mengatakan ini pada ibu, tapi aku ingin mengatakannya kali ini. Terima kasih banyak. Karena telah memilih Kunz sebagai pasangan hidupku, Bu. Dia laki-laki yang sangat baik. Dia selalu peduli padaku. Dia selalu menolongku. Dia selalu mengerti aku. Apa ibu tahu apa bagian terbaiknya? Dia sangat sayang pada ibu, seperti menyayangi ibu kandungnya sendiri. Semua yang kau katakan itu memang benar. Kunz bagaikan permata. Ada satu yang aku pahami setelah aku menikah. Aku memahami nilai dari pasangan yang baik bagi seorang wanita. Kalau seorang wanita mendapatkan pasangan yang baik, maka hidupnya akan merasa tenang. Anak ibu sudah dewasa sekarang. Karena itu aku ingin ibu lebih memikirkan tentang menikah lagi. Hidup ibu masih sangat panjang, Bu. Kenapa harus sendirian? Saat ini seharusnya ibu punya seseorang yang sangat menyayangi dan menjaga ibu.
Pelayan, Iya? apa Lila ada di rumah? Dia sedang pergi, Nyonya. Oh, ya sudah kalau begitu. Tapi kalau dia pulang, katakan aku menunggu. Baiklah. Aku tunggu di dalam, ya. Baiklah. Tapi Twinkle, itu tidak mungkin. Ibu, dengarkan dulu. Aku tidak memaksa ibu. Tapi tolong Bu, pikirkan lagi baik-baik. Itu baik untuk ibu. Sudah ibu bilang sayang, itu tidak mungkin. Kenapa? Karena Aku yakin pasti ada sesuatu antara pria itu dan Lila. Dan mereka merahasiakan ini. Baiklah kalau begitu, aku harus mencari tahu. Kau mengikuti kami. Apa yang kau inginkan? Hah? Kenapa kau mengikuti ibuku? Sudah kuminta kau untuk menjauhi kami. Twinkle ini kan tempat umum. Ibu, jadi tunggu dulu. Biar aku yang bicara. Kenapa kau mengikuti ibuku terus? Dengarlah aku. Sudah, tolong dengar, aku bukan anakmu. Jadi jangan panggil aku nak, mengerti? Ini peringatan terakhir dan ingat baik-baik. Mulai sekarang jauhi ibuku, mengerti? Tolong dengarkan aku dulu. Aku tidak mau mendengarkanmu. Ibuku sudah susah payah membantumu sebisa yang dia lakukan. Jadi tolong selesaikan sendiri masalahmu dan jauhi ibuku. Mengerti? Ayo ibu. Aku harus mencari di mana. Foto di bawah bantal. Kenapa disimpan di situ? Siapa orang ini? Dan foto ini kenapa rusak gini? Siapa anak ini ya? Apa pentingnya? Baiklah. Kalau Lila menyimpan foto ini, berarti ini penting. Akan ku foto-foto ini. Terima kasih. Aku rasa Kunz mau pergi lagi. Tidak akan kubiarkan dia pergi. Kunz, aku tidak akan mengizinkanmu untuk pergi. Karena malam ini kau harus di rumah dan makan malam denganku. Tidak, jangan katakan apapun. Lakukan saja kataku. Aku sudah masak di rumah untuk malam ini. Jadi kita akan makan malam bersama di rumah. Twinkle, Sudah, jangan menolak. Aku mohon. Kita akan makan malam bersama di rumah. Kau tidak bisa makan malam di luar setiap malam. Kalau kau makan malam di luar terus, maka kau bisa sakit. Mengerti? sudah selesai. Iya? Boleh aku bicara?
Boleh? Siapa yang bilang aku mau pergi? Lalu sekarang kenapa kau menyemir sepatumu? Untuk besok pagi aku pakai. Baiklah, kurasa Itu masalahnya, Twinkle. Kau selalu berasumsi. Hah? Padahal kau tidak tahu apa masalah yang sebenarnya. Sekali-kali dengarkan orang lain. Kau selalu melakukan apa yang kau mau. Kunz, dengar dulu. Jangan lakukan itu, Twinkle. Ya ampun, kalau dia sampai melihat wajahnya di kaca, dia pasti akan mengira kalau aku sengaja mengoleskan semir di wajahnya. Kunz, tunggu. Apa kau masih marah padaku? Aku tidak mau membahasnya sekarang. Tapi aku ingin... Aku tidak mau. Kunz, aku tidak bisa membiarkanmu terus-terusan marah padaku. Iya kan? Sudah kubilang itu tidak perlu. Jangan dibahas lagi. Kunz, dengar dulu. Apalagi yang mau kau katakan, Twinkle? Kunz, kau mau kemana? Tolong jelaskan padaku. Kunz, aku ingin minta maaf padamu. Kunz, aku tahu sikapku benar-benar buruk padamu dan aku selalu melawanmu. Tapi kau selalu baik padaku. Aku benar-benar jahat padamu. Ada apa ini? Hah? Saat kau melakukan hal seperti itu, aku jadi curiga. Kenapa kau menyentuh wajahku? Apa sekarang kau sudah gila? Hah? Dasar aneh. Karena menurutku kau laki-laki yang paling manis. Kau laki-laki yang sangat manis, Kunz. Kau laki-laki yang paling manis di dunia, Kunz. Lepaskan, Twinkle. Kunz. Suamiku tersayang, tolong kasihanilah istrimu yang cantik ini. Apa kau sudah selesai? Sepertinya saat ini kau mulai kambuh lagi. Jangan ganggu aku. Misi membersihkan sisa semir di wajahnya selesai. Dan Kunz, kau benar-benar manis. Serius, benar-benar manis. Ibu. Twinkle, Selamat pagi, Bu. selamat pagi sayang. Bu, tahun ini aku akan mengadakan upacara memperingati hari meninggalnya ayah. Ibu setuju kan dengan ideku? Pendeta, silakan duduk. Aku yang akan mempersiapkan semuanya. Baiklah. Manoj, Sunil. Tolong pindahkan perabotan ini ya. Iya. Kita akan menyalakan api doa. Pastikan Pak Pendeta mendapatkan semua yang dia perlukan. Iya, baiklah. Ibu kenapa? Ibu duduk sini, Bu. Ayo, Bu. Ibu. Ibu tidak apa-apa kan? Ada apa, Bu? Tolong ambilkan minum untuk Ibu. Ibu takut sayang. Ibu punya perasaan yang aneh. Apa perlu melakukan ritual ini? Kurasa tahun ini ritual ini tidak usah dilakukan. Ibu tenang saja tentang ritual ini, Bu. Aku akan mempersiapkan semuanya. Jadi Ibu tidak perlu memikirkan apapun. Upacara ini akan dilakukan jam 12. Ibu istirahat saja, nanti kalau sudah saatnya aku panggil, ya? Bagaimana ibu harus menjelaskan padamu sayang bahwa ayahmu masih hidup? Ya Tuhan, tolonglah aku Tuhan. Minumlah jus lemon ini. Itu untuk menangkal efek mabuk. Terima kasih. Kunz, aku merasa malu kau melihatku seperti ini. Tidak apa-apa, Paman. Sama sekali tidak ada gunanya memikirkan masa lalu. Kalau Paman sungguh ingin Ibu dan Twinkle kembali pada hidupnya, Paman harus mengambil hati Twinkle. Paman tahu kan betapa dia membenci Paman sampai dia mulai menerima Paman. Kita tidak bisa mengatakan yang sebenarnya padanya. Halo? Kun sayang, Iya, Bu. saat ini ada masalah pada Twinkle. Dia ingin mengadakan ritual doa kematian ia. Dia sangat memaksa. Saat ini persiapan sedang dilakukan di rumah ini. Apa? Iya, mulainya jam 12. Kita harus menghentikan ini bagaimanapun caranya. Kau tahu kan ayahnya masih hidup, tapi... Tenang saja, Bu. Aku akan pikirkan sesuatu. Ada apa, Kunz? Semua orang menganggap hari ini adalah hari kematianmu, Paman. Twinkle melakukan ritual doa hari kematian. Apa?
Malah dia menyiapkan semuanya sendiri tahun ini. Tapi kita harus menghentikan. Tapi bagaimana? Tunggu sebentar. Aku akan bilang pada Twinkle aku sakit dan dirawat di rumah sakit.